Kita beralih ke kabar lainnya, Polda Metro Jaya menangkap sepasang kekasih tersangka pelaku pembunuhan seorang pria yang jenazahnya ditemukan termutilasi di apartemen Kalibata City. Para pelaku beralasan mengakhiri hidup korban karena ingin menguasai harta bendanya. Polisi menggerebek sepasang pria dan wanita dalam sebuah rumah di Kompleks Permata Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Mereka adalah tersangka pelaku pembunuhan terhadap seorang pria yang jasadnya ditemukan termutilasi di apartemen Kalibata City. Saat ditangkap, pasangan tersebut mengaku sebagai kekasih. Keduanya diidentifikasi sebagai Jumadil Al-Fajri dan Laili Atik Supriyatin. Pembunuhan terhadap korban dilakukan dalam sebuah apartemen di Pasar Baru, Jakarta Pusat. Sebelumnya, pelaku wanita berkenalan dengan korban melalui aplikasi daring. Pelaku berpura-pura mencintai korban untuk kemudian menghabisi dan menguras hartanya. Pada hari eksekusi, pelaku kemudian membujuk korban untuk datang ke lokasi pembunuhan. Terungkap juga, para pelaku berencana mengubur jenazah di halaman belakang rumah yang menjadi lokasi penangkapan mereka. Hasilnya, para pelaku sudah merencanakan pembunuhan korban karena ingin menguasai harta bendanya. Nama pelaku yang membunuh dan memutilasi korban adalah Jumadil Al-Fajri, seorang pria berusia 26 tahun, dan Laili Atik Supriyatin, seorang perempuan yang berusia 27 tahun. Sedangkan korban bernama Reynaldi Harley Wismanu, pria berusia 33 tahun asal Sleman, Yogyakarta, dan menjabat sebagai manajer HRD PT Jaya Obashi. Korban pernah diwawancarai oleh Himaj Mading Online dan pernah tinggal di Jepang selama 6 tahun. Selain itu juga pernah mendapatkan beasiswa dari pemerintah Jepang dan diketahui pernah mengunggah video mengenai perkuliahannya di YouTube. Pelaku pria, Jumadil Al-Fajri, diketahui meninggalkan istri dan kedua anaknya demi hidup dengan Laili Atik. Pelaku perempuan diketahui merupakan orang yang cukup cerdas. Terbukti, ia merupakan salah satu sarjana lulusan MIPA di Universitas Indonesia dan sempat menjadi guru les privat. Laili juga merupakan orang yang sangat berprestasi. Ia pernah mengikuti Olimpiade Kimia tingkat SMA. Artinya, ada perubahan yang sangat cukup drastis dengan melihat latar belakang pelaku dan fakta saat ini yang sangat bertolak belakang. Peristiwa ini diawali dengan kedua pelaku yang merencanakan pemerasan dan pembunuhan serta berujung memutilasi korban. Pelaku Laili dan korban Reynaldi berkomunikasi melalui aplikasi perjodohan. Hal ini disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sujana. Pelaku memancing korban dengan diajaknya ke sebuah apartemen. Pelaku memesan apartemen di Jakarta Pusat melalui aplikasi Rapdoors pada tanggal 7 September 2020 untuk digunakan pada tanggal 9 sampai 12 September 2020. Korban pun datang menemui Laili di Kopi Kenangan, Stasiun Juanda, Jakarta Pusat pada tanggal 9 September 2020. Pada tanggal 9 September 2020, sekitar pukul setengah 8 malam waktu Indonesia Barat, korban dan Laili menuju ke kamar apartemen. Sedangkan Fajri, ia menunggu di dalam kamar mandi apartemen tersebut dengan menyediakan batu bata dan gunting. Saat korban sedang melakukan hubungan dengan membelakangi kamar mandi, Fajri keluar dari persembunyiannya sambil memukul kepala korban dengan batu bata. Sedangkan Laili pergi ke dalam kamar mandi untuk bersembunyi. Dari situlah Fajri melakukan pemerasan terhadap korban karena sudah melakukan hubungan dengan Laili yang diakuinya sebagai istrinya itu. Fajri meminta sejumlah uang kepada korban, namun korban menolak. Ia langsung memukul pelipis kiri korban dengan batu bata, juga menusuk korban dengan gunting di bagian kepala sebanyak 1 kali. Korban sempat memberontak dan lari ke arah pintu kamar untuk meminta bantuan. Namun usahanya sia-sia karena Fajri menusuk pinggang sebelah kiri korban. Korban ditarik dan ditengkurapkan lagi oleh tersangka Fajri ke tempat tidur. Laili keluar dari kamar mandi dan menanyakan PIN ponsel korban, tetapi korban tidak mau, sehingga Fajri merasa kesal dan menusuknya beberapa kali dengan gunting. Tersangka Laili menanyakan kembali PIN-nya sebanyak 2 kali. Di permintaan kedua, korban pun memberitahu kode ponselnya itu.
dengan harapan pelaku tidak menusuknya kembali. Namun, tak lama kemudian, korban tak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia. Kedua tersangka menutup wajah korban dengan baju karena wajah korban banyak dipenuhi darah dan kakinya diikat oleh tali rapia. Lalu setelah itu korban dipindahkan ke dalam kamar mandi. Pada 11 September, pelaku membeli peralatan untuk memutilasi korban seperti pisau pemotong daging. Dan pelaku juga sempat pergi ke mall untuk membeli perhiasan dengan menggunakan uang korban. Pelaku pergi ke pasar Jatinegara untuk membeli bed cover dan sarung bantal untuk menggantinya di apartemen kamar. Lalu pelaku juga membeli cat berwarna putih untuk mengecat kamar tersebut. Setelah membeli peralatan yang diperlukan, pelaku kembali ke apartemen. Pada tanggal 12 September, pelaku memutilasi korban di bagian lutut, kaki kanan, dan kaki kiri menggunakan pisau daging. Sebelum memutilasi korban pada tanggal 12 September, pelaku memesan kamar di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan pada tanggal 11 September 2020. Setelah dimutilasi itu, potongan tubuh korban dimasukkan ke dalam koper dan ransel. Lalu korban dipindahkan menggunakan taksi online. Nah, sebelum pelaku pergi menggunakan taksi online, jadi jasadnya itu ditaburin dulu bubuk kopi supaya bau amis dari darah korban tersebut tidak tercium oleh orang-orang. Setelah menyimpan jasad korban di apartemen Kalibata City, kedua pelaku pergi ke toko bangunan di Tapos Depok untuk membeli peralatan untuk menguburkan jasad korban. Peralatan yang dibeli oleh pelaku yaitu sekop, pacul, ember semen, sendok semen, dan semen sebanyak 1 sak. Kedua pelaku pun sudah menyiapkan lubang untuk menguburkan jasad korban di belakang rumah kontrakannya di perumahan Permata Cimanggis, Tapos Depok. Kedua pelaku itu ditangkap di belakang rumah kontrakannya sesaat akan menguburkan jasad korban. Ternyata korban dipukul sebanyak 3 kali oleh batu bata dan 7 kali ditusuk, lalu dipotong sebanyak 11 bagian. Tempat eksekusinya itu di apartemen Pasar Baru, Jakarta Pusat, sedangkan penyimpanan jasadnya di apartemen Kalibata City. Kasus ini terungkap dari laporan orang hilang. Reynaldi dilaporkan hilang pada tanggal 12 September 2020 saat keluarga tidak bisa menghubunginya lagi sejak tanggal 9 September 2020. Pelapor dalam laporan tersebut yaitu laki-laki bernama Muhammad Arif Alpian yang berusia 24 tahun. Sehingga pada tanggal 16 September pelaku ditangkap di rumah kontrakannya di perumahan Permata Cimanggis, Tapos Depok. Pada dasarnya, pembunuhan yang terjadi di apartemen Kalibata City oleh 2 orang tersangka bernama Laili Atik dan Jumadil Al-Fajri terhadap seorang korban yang bernama Reynaldi Harley Wismanu, di mana tersangka membunuh korban hingga menjadi bagiannya menjadi 11 dengan menggunakan golok dan gergaji. Dalam kasus yang terjadi, pihak kepolisian Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap tersangka. Setelah mereka ditangkap di sebuah rumah kontrakan di kawasan Cimanggis, Depok pada Rabu 16 September 2020. Di mana pelaku merencanakan akan mengubur korban di belakang rumah mereka. Tetapi naasnya mereka keburu ketangkap oleh pihak kepolisian. Setelah mereka ditangkap dan dibawa ke Polda Metro Jaya, mereka dimintai keterangan lebih lanjut serta rekonstruksi ulang mutilasi terhadap korban
yang terjadi di 13 titik lokasi kejadian dengan 37 adegan, lalu korban dihabiskan oleh pelaku. Akibat dari perbuatan tersebut, pihak penegak hukum melalui Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Nana Sujana mengatakan kedua tersangka akan terancam hukuman mati seperti yang tertera di pasal 340 KUHP, barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain akan dihukum karena pembunuhan direncanakan dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun. Para pelaku dijerat pasal 340 KUHP dan atau pasal 338 KUHP dan pasal 365 KUHP dengan ancaman penjara seumur hidup 20 tahun atau pidana mati. Salah satu dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pembunuhan adalah hilangnya nyawa si korban, padahal nyawa adalah sesuatu milik yang paling berharga bagi setiap orang. Karenanya, adalah wajar bila masyarakat melalui norma hukum positifnya melindungi nyawa setiap warganya dari segala upaya pelanggaran oleh orang lain dengan memberi ancaman hukuman yang sangat berat kepada pelaku pembunuhan. Perkenalkan, nama saya Asifa Nurizkia. Seperti yang tadi rekan-rekan saya sampaikan mengenai kronologis dan upaya penegakan hukum, di sini saya akan memberikan pandangan kami semua terhadap kasus pembunuhan di Kalibata City ini. Pandangan kita dari kasus ini, kita menganggap kasus ini benar-benar pembunuhan yang murni, bukan pembunuhan dendam ataupun pembunuhan luapan emosi. Kedua pelaku yang berinisial Daf dan Las merupakan seorang pasangan suami istri. Mereka mengaku mereka telah menikah siri. Diketahui Las merupakan seorang wanita yang berpendidikan tinggi. Ia juga bekerja di salah satu perusahaan farmasi ternama di Indonesia. Namun di masa pandemi ini, Las resign dari kantor. Sedangkan Daf merupakan seorang ojek online. Di masa pandemi ini kita ketahui bahwa pekerjaan ojek online sedang menurun, sehingga mereka berdua melakukan pembunuhan berencana ini. Mereka juga mengaku mereka kesulitan dalam ekonomi. Namun apapun alasannya, pembunuhan tidaklah benar. Salah satu solusi mereka yaitu melakukan penipuan terhadap orang lain dengan tujuan untuk menguasai harta korban. Diketahui kasus ini merupakan kasus yang terencana dan sangat tersusun rapi. Para pelaku membeli spray cat tembok untuk menutupi jejak-jejak pembunuhan. Namun bau busuk yang sangat menyengat diketahui oleh warga sekitar. Akhirnya mereka berdua ditangkap. Mereka dihukum dengan hukuman yang setimpal atas perbuatannya mereka. Berikut ini ada pandangan dari Polda Metro Jaya sebagai berikut. Untuk sisi-sisi lain masih kami dalami, tetapi yang muncul ke permukaan saat ini adalah keinginan untuk memiliki harta, keinginan untuk mendapatkan uang. Kenapa kita bisa menyampaikan ini? Hal ini didasari oleh beberapa indikator. Indikator yang paling utama adalah ketika setelah dilakukan pembunuhan disertai dengan pengambilan uang dan juga membelanjakan ATM-nya, waikun menggunakan kartu kredit yang dimiliki oleh korban. Ini merupakan salah satu indikator nyata dari satu motivasi. Kemudian apakah ada motivasi lain seperti dendam dan lain sebagainya? Hubungan antara korban dengan tersangka saat ini bukan merupakan satu hubungan yang dilatar belakangi oleh satu hubungan yang intens sehingga menimbulkan dendam dan lain sebagainya. Sehingga dugaan sementaranya bahwa motivasinya adalah kepemilikan tentang masalah uangnya saja. Penerapan pasal, jadi mereka dikenakan pasal 340 dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun juga, dan atau pasal 338 KUHP. Pendapat saya pribadi terhadap kasus ini yaitu semoga bisa dijadikan pelajaran bagi kita semua, yaitu untuk lebih menjaga privasi kita dan jangan terlalu mempercayai orang lain, apalagi melalui media sosial. Terima kasih.